Shalom. Puji nama Tuhan, bersyukur kita ada di rumah Tuhan sore hari ini. Amin. Cuaca di luar cukup cerah. Kita bersyukur karena anugerah Tuhan semuanya bagi kita. Saya percaya semua yang hadir pada sore hari ini sudah mempersiapkan hati untuk kita datang menyembah Tuhan, bersekutu dengan Dia. Amin. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, Engkau baik bagi kami. Engkau Allah kami yang luar biasa. Tuhan, kami tahu kalau bukan karena kasih-Mu, sulit bagi kami untuk kami mengatakan kami bersuka cita di dalam Tuhan. Tetapi karena kasih-Mu yang memenuhi setiap hati yang datang sore hari ini, kami mau bersuka cita. Karena dengan segenap hati kami melakukannya bagi Engkau. Kami percaya Roh-Mu sudah ada di tengah-tengah kami. Siap menghampiri setiap hati yang terbuka bagi Engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap memuji dan menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Engkau adalah kekuatan kami, Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Yesus, kita sama-sama naikkan pujian ini dari awal. Yesus sukacitaku, amin. Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Boleh saja buat kita berdiri. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, kami percaya sukacita-Mu yang membuat kami luar biasa. Yesus sukacitaku, Yesus kekuatanku, penolong dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Dengan bangga kita katakan, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah,
sukacitaku hanya hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku berbangga, ku angkat tanganku apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Mari angkat suaramu bersyukur dan sembah Dia. Haleluya, haleluya. Engkau sumber sukacitaku, Engkau kekuatanku, Yesus. Haleluya, haleluya. Segala pujian bagimu, segala hormat bagimu, Yesus. Haleluya, kami bersyukur memiliki Engkau, Yesus, sumber sukacita. Terima kasih Tuhan, Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami. Haleluya. Haleluya, terima kasih, Yesus. Hatiku bersuka. Jemaat Tuhan katakan pujian itu. Kami mau katakan dengan iman kami, Tuhan. Hatiku bersuka memuji namamu, jiwaku berbangga, ku angkat tanganku apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacita. Sekali lagi, hatiku bersuka memuji namamu, amin. Jiwaku berbangga, ku angkat tanganku apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalammu. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku
kita yang hadir pada sore hari ini, hati yang siap bersuka cita bagi Tuhan. Amin. Oleh sebab itu angkat suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggal semua apa yang mengganggu pikiran kita, perhatian kita untuk kita ibadah pada sore hari ini. Haleluya. Sama-sama. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesaran Dia, kuat dan pendukung. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Satu kali lagi naikkan pujian ini. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, mari menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Yes, sekarang nyanyi kebesarannya, Dia kuat dan pendukung. Amin. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang sekarang. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Dia melampaui segalanya yang ada di bumi ini. Sama-sama katakan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Satu kali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama terima firman Tuhan. Tenangkan hati. Apa yang mau Tuhan sampaikan pada sore hari ini, itu adalah bagian kita. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Amin. Lewat lembah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja
dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Satu kali lagi kita naikkan pujian ini sama-sama. Bapa, Kau mendengar, tidak pernah Dia biarkan kita. Seruan hatiku, Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah kelam, ada Dia bersama dengan kita. Kau temani aku, amin. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Sekali lagi katakan, mengalir. Selanjutnya kita serahkan kepada Ibu Gembala. Dari tempat maha tinggi, Bapa Kau mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Kami percaya Allah Tritunggal hadir di tengah-tengah kami sore hari ini. Engkau akan mengerjakan karya-Mu, Tuhan. Sebagaimana Tuhan sudah menyatakan kebaikan bagi hidup kami, dan Tuhan masih akan terus melakukannya bagi kami. Kami percaya itu karena Tuhan Allah yang Immanuel dalam hidup kami. Kau di sini hari ini menerima setiap pujian penyembahan kami, walaupun dalam keterbatasan. Kami berusaha untuk menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan lewat puji-pujian kami, Tuhan disenangkan dan Tuhan juga datang memberkati setiap kami. Sekarang Roh Kudus akan bekerja menyampaikan kebenaran isi hati Allah. Berbicaralah bagi kami semua ya Tuhan. Kami membutuhkan urapan-Mu yang bekerja, menguasai setiap hati dan pikiran kami, supaya pada akhirnya damai sejahtera Allah dan sukacita dari Roh Kudus itu akan terus mengawal hidup kami. Kami
mendapatkan ketenangan, kedamaian di tengah-tengah hiruk pikuk dunia yang semakin menggetarkan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Tuhan Kau bekerja, berbicara lewat hamba-Mu yang terbatas, kiranya Tuhan mengurapi dalam kata-kata, dalam segala penyampaian, dan Allah sendiri yang bekerja menjamah setiap umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada sore hari ini. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, kita langsung saja. Tema kita minggu ini adalah menjaga hati dan pikiran. Ayatnya itu di Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Saudara, dalam sebuah percakapan orang Farisi menegur Tuhan Yesus. Masalahnya karena murid-murid itu makan dengan tidak mencuci tangan terlebih dahulu, gitu ya. Lalu orang Farisi dan ahli Taurat menegur Yesus. Dia bilang begini, kenapa dibiarkan murid-muridmu makan dengan tidak mencuci tangan? Ya. Lalu Yesus menjawab dengan ayat ini, saudara. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Jadi ayat ini Yesus bilang begini, yang najis itu bukan yang masuk ke dalam mulut. Jadi kalau kamu makan tidak cuci, itu sebenarnya tidak masalah. Ya itu zaman orang-orang dulu kan kalau di ladang ya saudara kadang tidak sempat ya langsung makan. Tapi kalau sekarang kayaknya jangan ya, suruh sering cuci-cuci kok, cuci tangan. Ada orang guru gini, dulu enggak usah cuci mas, sering orang langsung makan. Sekarang sering cuci tangan tapi enggak makan. Itu gurauannya saudara. Nah, Yesus bilang bukan itu, gitu. Yang masuk ke dalam mulut ini tidak menajiskan, tapi yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Dari hatilah timbul segala pikiran jahat. Nah saudara, ternyata antara hati dan pikiran itu nggak bisa dipisah. Kita nggak bisa memilah-milah. Dalam arti begini, mana dulu pikiran baru masuk ke hati atau dari hati ke pikiran? Dalam Amsal dikatakan gini, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situ terpancar kehidupan, gitu ya. Jagalah hati, dari hatilah memancar seluruh kehidupan. Artinya perilaku orang terpancar itu, yang terpancar itu sumbernya dari hati, gitu. Nah, jadi sebenarnya antara hati dan pikiran ini seperti nyambung. Jadi intinya bahwa hati dan pikiran itu sebenarnya selalu menyambung dan tidak bisa dipisahkan. Sebab itu dikatakan jagalah hati dan pikiran, supaya yang dijaga hati dan pikiran. Bagaimana agar hati dan pikiran kita dapat terjaga? Paulus ini saudara menuliskan surat ini, tadi pagi juga sudah disampaikan. Jadi kalau saudara ibadah pagi atau siang atau sore, siapapun yang khotbah judulnya sama ya. Ya sekali lagi itu cara mengulaskannya saja yang berbeda. Paulus menulis surat Filipi ini saudara sedang ada di dalam penjara, siap untuk menunggu hukuman mati. Jadi saudara bayangkan, jangan dipikir Paulus itu dalam kondisi
yang baik-baik begitu. Jadi dia dalam kondisi seperti itu, di dalam penjara menanti eksekusi, hukumannya hukuman mati, bukan karena kejahatan, tapi karena pemberitaan Injil. Nah saudara, saya mau katakan bahwa itu bukan hal yang gampang. Berapa banyak orang yang ketika melayani, kemudian ketika dalam kondisi yang terpuruk, pada akhirnya berpaling dari Tuhan. Minimal walaupun tidak pergi jauh-jauh, gerutuan, sungutan, marah, ya kan, ngomel, mengeluh kepada Tuhan. Dan itu tidak ada pada Paulus. Kira-kira apa yang sebenarnya ada dalam hidup Paulus, yang di pikirannya, yang di hatinya, sehingga dia berkata, ayo kita bersukacita senantiasa. Dalam kondisi Paulus yang seperti itu, dia mengajak ayo kita bersukacita. Dan bersukacita senantiasa, selalu, seterusnya, setiap waktu, dalam segala keadaan. Dan Paulus sudah mempraktekkan, pasti ini bukan sukacita yang biasa. Saudara, banyak orang berpikir bahwa bersukacita adalah sebuah keadaan di mana orang merasa bahagia, bisa tertawa dengan senang, bebas tanpa beban atau masalah. Orang pikir sukacita itu seperti itu, saudara. Orang bahwa sukacita sebuah keadaan di mana orang bahagia, senang, tanpa masalah. Nah kalau gambaran sukacita itu seperti itu, saudara, firman Tuhan tidak bisa dilakukan ini. Ya kan? Filipi 4 ayat 4 itu katakan senantiasa. Dalam hidup manusia berkat dan masalah itu seperti dua sisi mata uang kan. Yang tidak pernah terpisahkan, betul enggak? Bahkan sampai ada orang yang mengatakan begini, bahkan masalah itu pun justru sebenarnya ada berkat tersembunyi di dalam masalah itu. Artinya kalau sukacita itu dikatakan bebas dari kondisi yang bermasalah, maka tidak ada orang yang bisa melakukan ini. Filipi 4 ayat 4 katakan bersukacitalah di dalam Tuhan, sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Nah, saudara, untuk selalu dapat sukacita, sebenarnya tentu kita tidak saja boleh menaruh sumber sukacita kita kepada sesuatu yang bersifat sementara. Kalau itu, maka kita tidak akan bisa bersukacita. Kalau sukacita kita ditaruh, diletakkan gitu ya saudara, sumber sukacitanya itu terhadap hal-hal yang bersifat sementara, keadaan, keuangan, ya tadi sudah saya katakan bahwa itu gak akan bisa dilakoni. Karena Paulus sendiri itu dia ada di dalam penjara. Nah sementara ketika dia berbicara kepada jemaat Filipi, orang Filipi juga lagi penuh kekhawatiran. Hidup dalam himpitan, mereka minoritas, banyak ajaran yang membingungkan yang tidak sejalan dengan ajaran Kristus. Mirip-mirip bukan seperti apa yang kita hadapi sekarang ini ya kan? Nah kalau kondisi itu yang menyebabkan, yang menjadi dasar kita untuk bersukacita hari ini, pasti kita bisa sukacita saudara. Keadaan COVID, sudah berapa tahun kita? 2 tahun. Baru aja sekolah baru dimulai. Saya bilang sama Pak Nim, kita baru mulai berani salaman sama jemaat. Salaman ya gak apa-apa ya, mari salaman cuci tangan bilang gitu. Begini lagi kondisinya begitu. Nah kalau karena seperti itu, kondisi begini dan menghalangi kita, pasti kita kalau dasar sukacitanya itu keadaan begini kan tidak mungkin membuat kita bisa bersukacita ya saudara. Belum lagi masalah keuangan. Orang kondisi begini bekerja hanya tertentu saja. Orang-orang yang masih eksis, dalam eksis maksudnya itu gajinya tetap,
penghasilannya tetap, tapi rata-rata drop. Orang bekerja di kantor dipotong sekian persen, orang jualan. Tapi orang sahabatan begini, yang jual banyak, yang beli sedikit. Sebenarnya karena yang kalau tadinya yang jual 1 orang, sekarang 10 orang yang jual. Dibagikan, dulunya saudara ke toko saudara semua begitu. Nah sekarang ada pilihan baru, orang pengen nyoba pasti itu. Itu toko baru, jualan baru, pecekan baru, ini baru. Pecek tempenya enak, baru. Ya itu dibagi akhirnya kondisi begitu. Nah, jadi apa sebenarnya yang Paulus katakan kalau itu sukacitanya itu tidak boleh didasarkan itu, saudara. Apakah yang dimaksud dengan sukacita? Sukacita adalah sebuah keyakinan yang teguh dalam hati bahwa Tuhan memegang kendali atas setiap detil kehidupan kita. Saudara, sukacita itu keyakinan. Saudara yakin bahwa Tuhan yang memegang kendali secara detil atas hidup kita. Kalau kita punya keyakinan itu dengan teguh, saudara bisa aman. Dan Dia adalah Tuhan yang baik. Makanya Roma 8 ayat 28, segala sesuatu datang dalam hidup kita mendatangkan kebaikan. Karena Allah yang Maha baik itu yang mengontrol semua. Dan keyakinan itu yang membuat kita bersukacita. Nah saudara, jadi sumber sukacita itu menurut ayat 4, 6, dan 7. Yang pertama itu Allah, Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Jadi ini Allah Tritunggal berkarya di dalam hidup kita. Allah Bapa dalam perjanjian lama itu kan Allah, Firman, dan Roh Kudus, ya kan? Gampangnya begitu saudara berbicara tentang Allah Tritunggal. Allah berfirman, ada Allah, ada firman, dan Roh Allah yang bekerja. Di dalam perjanjian baru Yohanes berkata, firman menjadi manusia, Yesus Kristus. Jadi Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Jadi gak bingung ya saudara. Di perjanjian lama Allah berfirman dan Roh Allah bekerja. Jadi ada Allah, ada firman, ada Roh. Perjanjian baru berkata firman itu menjadi manusia, menjadi daging di dalam Yesus Kristus. Jadi tetap Allah, firman yang menjadi daging, Yesus, dan Roh Kudus. Nah itu bekerja saudara. Buah roh di dalam Galatia salah satunya adalah sukacita. Jadi sukacita itu hasil buah roh. Sebab itu sukacita ini sangat ditentukan oleh relasi hubungan saudara dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah ketika saudara membangun itu dalam hidup kita, kita akan memperoleh sukacita itu. Yang kedua, jadi sukacita tadi bukan sukacita yang didasarkan oleh keadaan ya saudara. Keadaan boleh susah, keadaan boleh seperti ini, kondisi begini. Tapi itu harusnya tidak menghilangkan sukacita. Karena sukacita itu sumbernya dari dalam manusia batinnya yang selalu dalam koneksi relasi dengan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang kedua, bagaimana agar hati dan pikiran terjaga? Yang kedua itu ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Saudara, kata kebaikan hati, baik hati ini diterjemahkan dengan kata ramah, lemah lembut, sikap suka mengalah.
Jadi kebaikan yang dimaksud bukan sekedar melakukan perbuatan-perbuatan baik atau kegiatan sosial, tapi lebih kepada sikap kita, sikap kepada semua orang. Tadi bilang sikap ramah, sikap lembut, sikap suka mengalah dan lain sebagainya. Dan kemurahan itu pasti dengan sendirinya karena dasarnya, sumbernya dari dalam tadi, sikap akan melahirkan tindakan, perbuatan. Jadi kalau saudara maksudnya berbuat, mau tunjukkan perbuatan hatimu, kebaikanmu, dan orang bilang aku enggak punya uang untuk bagi-bagi. No, kan bukan cuma itu tadi saya katakan. Kalau saudara punya hati, punya sikap ramah kepada orang, saudara sudah menunjukkan kebaikan hati. Kalau saudara berusaha menampilkan lemah lembut, kelembutan hati tentunya, itu juga menunjukkan kebaikan. Kalau saudara bersikap suka mengalah, itu menunjukkan kebaikan. Jadi itu sikap yang akan dimunculkan. Nah, saudara, setiap orang percaya yang terus mengalami kebaikan Tuhan pasti tidak akan tahan untuk berbuat baik, berbagi kepada sesama. Orang percaya mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan tidak akan tahan untuk tidak berbagi. Nah, berita baiknya bagi saudara, penelitian membuktikan bahwa orang-orang yang sering berbuat baik atau menolong orang lain adalah orang yang lebih sehat jiwanya. Tadi katakan, kalau kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, orang percaya mengalami kebaikan, pasti tidak tahan juga untuk dia mengalirkan itu. Nah, berita bagi orang yang punya kegemaran seperti itu bahwa orang yang suka berbuat baik lebih sehat jiwanya. Saya mau cerita tentang sebuah kisah, tapi ini sebenarnya katanya ini kisah nyata. Tentang seorang wanita yang berduka, dia kehilangan suami. Ya, orang ketika kehilangan bagian entah suami entah istri itu kan belahan jiwa katanya gitu ya. Pasti berduka. Nah, ini wanita ini saking berdukanya karena memang cinta sekali dengan suami. Dia hampir setiap hari dia pergi ke makam suaminya. Setiap dia ke makam suaminya, dia pasti beli bunga dulu, diletakkan dan dia berlama-lama di sana. Lama-lama dia bilang begini, kalau aku terus-terus ke situ, setiap kali di pusara dia nangis. Jadi sekarang dia datang ke kuburan, tetapi dia titip kepada apa itu yang jaga kuburan? Juru kunci ya. Juru kunci. Lama-lama dia capek, dia bilang begini, gini aja ya, kalau aku datang ke kuburan ini, aku titip duitnya. Tolong kami yang belikan bunga untuk diletakkan di pusara suaminya. Nah, setiap kali datang pertama dibelikan bunga. Ini mikir siapa? Juru kunci tadi. Dia bilang bunga sampai numpuk-numpuk saudara. Bayangkan setiap hari loh. Terus dia pikir terus ngapa ini? Setiap hari itu dan jalan lama bukan sebulan 2 bulan saudara. Akhirnya punya ide ini juru kunci. Dia bilang orang kan dia mau nyekar, artinya ngasih sesuatu kepada orang yang sudah meninggal. Dia bilang wis daripada gitu tak salurno aja gitu, daripada bunga numpuk-numpuk tak kasih aja, ada ide tak kasih kepada orang. Jadi setiap kali dia dikasih uang oleh nyonya janda kaya ini saudara, hari dia
dibelikan sesuatu dan diberikan kepada orang-orang yang seringkali di situ-situ. Pasti ada orang yang nyari apa begitu. Dikasih, beli apa, dikasih. Semakin lama semakin banyak. Nah lama-lama mereka itu begini penasaran. Kamu itu loh cuman juru kunci tapi kok banyak duitnya kan gitu. Kok bisa setiap kita datang jadi kamu kasih ini, kok enggak ente-ente duitmu. Lu setiap hari saudara, kalau sebulan mungkin bisa ya, sebagian tak kasih untuk gitu, setiap hari. Ya gajinya pasti terbatas lah untuk makan, minum, kebutuhan keluarganya. Dia penasaran, lalu dia ngomong gini sama orang-orang. Nanti ya, biasanya tanggal sekian, jam sekian itu nyonya itu akan datang dan gitu. Datang karena jadi nanti kamu di sini semua suruh tunggu gitu saudara. Kenapa? Karena orang-orang itu mau berterima kasih. Nah begitu nyonya itu datang, orang-orang itu langsung berterima kasih. Berterima kasih terus dia kaget loh, apa ini? Diterangkan sama juru kunci, nyonya kan setiap hari bawa uang untuk beli bunga. Tapi bunga numpuk-numpuk di situ nggak ada artinya. Ini orang datang ke sini di sekitar kuburan ini mencari sesuatu. Jadi saya bagikan kepada mereka. Nah orang itu kan nggak berani, biasanya orang kan bilang untuk orang mati, orang nggak berani kan saudara. Jadi memang benar-benar disalurkan itu. Waduh ketika orang-orang itu berterima kasih ini wanita ini senang sekali. Nah selama ini dia cuman berfokus kepada penderitaan yang dia alami kan. Mengenes ditinggal suami gitu. Nah lewat kejadian itu ternyata hidupku bisa bermakna buat orang banyak. Dan mulai dari situ wanita ini sudah tidak lagi bersedih dan dia terus hidupnya diberikan untuk memberikan pertolongan-pertolongan dengan apa yang sudah dimiliki, sisa warisan dari suaminya. Dan ternyata dia semakin hari justru semakin berbahagia. Dia menemukan arti bahagia memberi. Amin. Sukacita karena memberi. Saudara saya mau cerita ini sesuatu yang sederhana lagi yang terjadi nyata. Ada seorang yang biasanya kami bantu saudara. Kami bantu ya tiap bulan dan sebagainya. Satu saat dia datang tok sambil tersenyum. Dia bawa sesuatu. Senang sekali. Dan dia bilang, "Om Tante, ini saya kasih." Saya tanya, "Kamu dapat dari mana? Uangmu kan sedikit." Saya bilang begitu saudara. Saya bilang, dia bilang, "Saya bantu seseorang, orangnya baik dan saya dikasih uang. Saya kira banyak saudara. Kamu dikasih uang berapa?" Saya bilang 20.000. Dan uang 20.000 itu dibelikan sesuatu. Saya lupa kue atau buah. Dan dia dengan tersenyum memberikan itu. Saya sama orang di rumah, saya bilang, "Aduh, ini loh." Dia menikmati suka, jadi kepingin rasanya mungkin bahagia di dalam memberi. Dia senang sekali, wajahnya senang sekali. Dan saya bilang, "Oke, kami terima, Tuhan berkati ya." Ya karena dia senang, dia datang lagi yang kedua kalinya. Sama, tapi kali ini ganti yang dibawa barangnya. Saya tanya begini, "Kamu dapat uang berapa sih?" "Ya saya dimintain tolong, terus saya dapat 20.000. Terus saya beli ini buat tante, om dan orang-orang di sini." Saya bilang, "Lain kali enggak usah," saya gitu. "Kamu kan butuh." Tapi saya ingat firman Tuhan. Dia menikmati kebahagiaan sukacita karena memberi. Saya bilang, biar wes kita terima dengan senang hati supaya dia juga sukacita dan dia diberkati Tuhan. Amin saudara, ingin merasakan itu, saudara belajarlah memberi. Tidak harus besar yang kita bisa. Yang ketiga, terakhir, bagaimana kita menjaga hati dan pikiran kita. Artinya tadi kalau kita berbuat baik terus jiwa kita disegarkan, disenangkan.
Dan akhirnya kita lupa dengan segala persoalan yang kita hadapi. Yang terakhir, senantiasa bersorak, berdoa dan bersyukur. Ayat 6 dan 7. Janganlah hendaklah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, yang saya tulis ini terjemahan lain, terjemahan bahasa bebas. Bunyinya begini. Janganlah khawatirkan apapun. Gitu ya. Kita itu kan bisa khawatir tentang banyak hal, ya. Ternyata saudara, ketakutan, kekhawatiran itu secara normal itu menjaga kita, menjaga diri sendiri. Kalau yang nggak punya takut, khawatir itu justru nggak normal, kan gitu ya saudara. Jadi kita terjaga itu justru karena takut, khawatir eksis membuat diri kita ada. Contohnya, kalau saudara mau nyebrang, kalau saudara tanpa punya rasa takut, khawatir di jalan, saudara akan nyelonong aja kan. Nah, tapi karena ada rasa takut khawatir itu yang menjaga saudara untuk lebih baik-baik, itu ya. Nah, saudara dikatakan begini bahwa janganlah jangan khawatirkan apapun. Sebaliknya dalam segala hal sampaikan permintaan kalian kepada Allah dengan berdoa, memohon, mengucap syukur. Sehingga kedamaian dari Allah yang bisa mengalahkan pemikiran apapun akan menjaga hati dan pikiran kalian melalui Yesus Kristus. Jadi saudara, dengan berdoa, memohon dan mengucap syukur ini, maka kedamaian dari Allah itu bisa mengalahkan pemikiran apapun. Itu akan menjaga hati dan pikiran kita melalui Yesus Kristus. Selalu dikatakan melalui Yesus Kristus, di dalam Yesus Kristus. Saudara, jadi begini saudara, Allah berjanji untuk memberikan kedamaian batin supaya kita semua itu bisa mengatasi rasa khawatir, berpikir dengan jernih dan tetap stabil secara emosi. Tuhan berjanji memberikan kedamaian. Jadi saudara, Allah menjawab doa-doa kita dengan memberi kita kedamaian. Alkitab berkata dengan tenang dan diam supaya kamu dapat berdoa, kan begitu. Nah, kedamaian dari Allah ini dikatakan menjaga kita melalui Yesus Kristus. Artinya itu hanya didapat oleh orang-orang yang ada di dalam Kristus. Ya, kita sudah berulang-ulang diajarkan bagaimana ada di dalam Kristus. Saya percaya Dia, menerima Dia, mengaku dengan mulut, percaya di dalam hati bahwa Allah sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan, memberikan pengampunan dan kehidupan, benih hidup kekal dalam hidup kita. Itu artinya kita ada di dalam Kristus. Nah, kedamaian Allah itu akan menjaga. Kata menjaga ini di antara orang-orang Yunani itu dipakai untuk gambaran seorang tentara yang lagi menjaga kota benteng. Saudara, rumah saya itu dekat dengan batalion 515. Oh, bukan di sini. Dulu di Tanggul. Nah, setiap kali dari rumah kalau kami mau pergi ke pemandian itu ngelewati batalion itu saudara. Dan itu benar-benar terjaga. Tidak pernah, tidak. Mau jam berapapun. Dijaga begitu ya. Itu dia berdiri dengan bawa senjata,
2 orang sebelah sini dan ada di pintu sebelah sana. Dan begitu orang sampai di depan, ini batalion gini ya, saudara, jangan lewat pakai motor ngebut. Sudah pernah anak lewat begitu, diprit. Terus mereka enggak tahu ini apa. Disuruh push up tuh saudara. Ada suruh lari jongkok, akhirnya dikasih tahu lagi, jangan ulang lagi ya. Iya. Dijaga benar, luar biasa itu. Jadi dikawal, tidak ada orang yang boleh masuk sembarangan. Jangankan masuk jalan di depannya aja banter sudah ditegur. Jadi mesti hati-hati banget. Nah, kedamaian dari Allah itu menjaga. Alkitab menjaga hati dan pikiran kita. Itu yang membuat kita bisa bersuka cita. Hasilnya dari mana? Dikatakan dalam doa, permohonan. Doa pasti permintaan, mintalah di dalam doa yang sesuai dengan kehendak Bapa pasti dikabulkan begitu kan. Dengan permohonan, kata memohon itu seperti orang mohon ya, minta dengan sangat gitu kan, memohon, mohon. Dan dengan ucapan syukur. Saudara barangkali sudah sering dengar bahwa kuasa ucapan syukur itu luar biasa. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian. Seorang profesor bernama Irwanto. Dia dosen, profesor di bidang anxiety, depresi dan perasaan bunuh diri. Jadi dia khusus menangani masalah-masalah seperti itu. Kenapa? Karena asalnya itu adiknya meninggal karena bunuh diri. Jadi adiknya sudah berkeluarga dan meninggal karena bunuh diri. Sehingga dia bertekad untuk ambil khusus pelayanan bidang itu. Anxiety, depresi dan bunuh diri. Anxiety itu kecemasan yang berlebihan. Saya baru dengar bahwa ada seorang wanita hebat, pinter. Dia mengalami kecemasan naik pesawat. Padahal dulu dia studinya itu di Paris, saudara. Dan dia menikah dengan pilot. Saudara, pilot tahu apa pilot? Sopirnya pesawat. Dia bilang keluarga pilot itu bisa jalan-jalan gratis dengan pesawat. Ada jatah-jatah. Dan itu dia gak bisa pakai karena dia mengalami itu, saudara. Jadi dia pernah mencoba berjuang sampai di bandara dia pingsan. Dan itu dia bergumul sampai sekarang, sampai dia tidak pulang ke rumah orang tua gara-gara dia sekarang tinggal di Jakarta dan untuk pergi ke sana kan harus naik pesawat. Dia berdoa, ada banyak hal yang sedikit demi sedikit dilawan padanya. Nah, saya mau cerita lagi nih Profesor Irwanto. Nah, dia sudah 17 tahun mengalami sebuah kecelakaan. Dan akibat kecelakaan itu dia lumpuh dari pinggang sampai ke bawah. Sehingga dia hanya bisa bergerak tangan, bau ke atas kepala. Dia berada di tempat kursi, di situ juga dia tidur karena dia tidak bisa pindah-pindah lagi. Di depan tempat itu diberikan alat seperti tali tampar yang besar digantung begitu. Kan duduk seperti itu kan capek ya. Jadi dia dalam waktu berapa menit begitu, setengah jam, enggak sampai 1 jam, seberapa menit begitu. Kalau dia sudah mengalami kelelahan, dia tarik. Dia agak tarik, angkat badannya sedikit begini. Dia lepas lagi. Tidak bisa, saudara, karena permisi tulang ekor di atas ini ya, itu ada saraf-saraf motorik dan sensorik. Dan itu kena sehingga dia tidak mampu kebelet pipis, kebelet beol.
Saudara, kalau yang masih bisa normal, pernah saudara bersyukur? Saudara bisa normal buang air kecil besar. Dia enggak bisa. Jadi ada jam-jam di mana dia harus dipompa untuk dikeluarkan kencingnya, di kalketer, dan juga disedot tinja untuk dia bisa buang setiap hari. Sehingga untuk kencing itu berapa waktu, satu hari berapa kali, buang air mungkin bisa 1-2 hari sekali. Dan itu sampai sekarang loh saudara. Itu yang membuat kami ketika dia mengadakan ceramah itu, kami bilang begini, Bapak ini sungguh-sungguh menghidupi. Pasti kalau kita dalam kondisi begitu bisa marah-marah, bisa ini ya saudara. Tapi tadi itu sumber damai sejahtera karena ucapan syukur. Dan yang luar biasa, dia ajarkan sebuah metode yang sederhana untuk seseorang bisa lepas dari kondisi misalnya stres, depresi. Hal sederhana saja. Salah satunya begini. Dilipat tangan, lalu ditarik nafas. Ketika turun dilepas. Saudara percaya kalau saudara lagi depresi, stres, coba itu. Sedot, dilepas. Dan itu melepas. Yang kedua, dan ini yang luar biasa, dan ketika dipraktekkan murid-murid yang ikut Zoom itu, wow, iya ya, saya mengalami kuasa itu. Diajarkan untuk pijit-pijit kepala. Seperti orang di salon, dimasas, seperti krembat. Sambil bilang, Tuhan terima kasih untuk kepala yang masih bisa berpikir dengan baik, bisa mengingat semua hal. Dari sini saya bisa merancang, bisa bekerja dan sebagainya. Terima kasih masih ada rambut walaupun tidak gembel. Terima kasih walaupun kondisinya terus saudara. Setelah ini kepala dia turun. Dia permisi. Gini kan. Lalu bilang terima kasih Tuhan untuk mata yang masih bisa melihat. Terus turun. Hidungnya dipencet-pencet. Terima kasih. Hidung normal walaupun pesek, bisa menghirup udara dengan baik, gratis setiap hari. Itu digosok sampai ke leher, ke tangan, artinya sampai kepada seluruh tubuh, di kepal-kepal, diterima kasih buat tangan ini masih bisa bekerja dan lain sebagainya. Artinya ternyata saudara, ucapan syukur itu kita kan jarang mengucap syukur dengan itu kan. Kita lo nyari yang kapan mau ucap syukur belum dapat. Kalau kita bilang nanti ibadah syukuran karena apa? Karena naik pangkat. Kita mau nunggu ucapan syukur naik pangkat kan begitu. Ibadah ucapan syukur karena gajinya dilipat kalikan dan sebagainya. Itu enggak, ada banyak hal saudara. Dalam hidup kita bisa syukuri. Coba praktekkan, dia suruh itu sebenarnya tiap hari melakukan, saudara yang capek kerja, pulang kerja. Kerjakan tadi itu napas, tarik, lepas, lakukan 10 kali. Nah kemudian mulai pijit-pijit seluruh anggota badan. Orang bilang jangan nunggu orang merawat kita. Ada namanya self healing, self service. Nah saudara bisa lakukan dan dengan itu saudara bisa mengucap syukur dan banyak hal sebenarnya. Semakin kita bisa bersyukur, semakin kita berbahagia, damai, sukacita. Karena kita meyakini Tuhan tadi yang berkata memegang semua kendali secara detil dalam hidup kita. Banyak hal di luar kontrol, betul. Di luar kontrol kita banyak hal terjadi dalam hidup ini. Tapi percayalah,
Tuhan yang hidup mengontrol hidup kita dan tidak pernah tinggalkan. Tuhan memberkati. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikiran menguasai kita semua di dalam Yesus Kristus. Kita nyanyikan pujian yang terakhir tadi, tenang. Tenang bersama dengan Bapa. Saya undang semua bangkit berdiri. Mari kontakkan hati kita kepada Tuhan. Ada banyak hal yang membuat saudara khawatir. Tapi firman Allah berkata, hendaklah dalam kekhawatiran itu nyatakan di dalam doa, permohonan dan ucapan syukur. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Amin. Kau bersama dengan kami Tuhan. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Tolong dari depan. Bapa, Kau mendengar suara hatiku. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Bapa mendengar.
Kuasa mengucap syukur itu luar biasa, saudara. Bisakah saudara mengucap syukur ketika lagi nggak ada uang? Pekerjaan lagi macet, lagi sakit, anak lagi sakit, orang tua lagi sakit, dan banyak lagi masalah. Bisa mengucap syukur? Itu yang Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kadangkali kami lagi kesulitan keuangan. Pekerjaan lagi tidak normal. Pelayanan lagi juga kadang-kadang terjadi tidak semestinya. Dan keadaan rumah tangga kadang-kadang juga agak kabur. Kesehatan pun juga kadang terganggu. Dan kami kadang sulit menemukan cara untuk bersukacita dan mengucap syukur, ya Allah. Kiranya firman dari pagi, siang, dan sore ini memberikan kami satu solusi. Seberapa kami mendengar, semakin sering kami mendengar, semakin kami dimantapkan iman kami oleh firman itu. Bahwa dalam bersukacita dan mengucap syukur ada kuasa. Terima kasih Tuhan. Ubah orang-orang yang beribadah hari ini. Ubahkan kami Tuhan. Dengan Roh Kudus. Supaya kami tidak hanya selalu meminta. Tapi ada kemampuan mengucap syukur. Kadang-kadang kami sudah capek meminta. Oh Tuhan, terima kasih banyak. Dari banyak kesaksian, bangunkan iman kami Tuhan. Kami akan pulang. Apa yang terjadi dalam hidup kami, kalau itu tidak menyenangkan, lewat mengucap syukur dan penuh dengan sukacita kami berubah. Dan ada damai sejahtera yang datangnya dari sorga. Suasana situasi di sorga itu terjadi pindah dalam keluarga kami. Pindah dalam hati kami, pindah dalam gereja kami, hadir dalam dunia di mana kami ada. Dengan demikian terjadilah dunia, bumi, suasana yang baru dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu. Kami semua dijamah. Berkati hamba-hamba-Mu yang hari ini melayani pujian dan banyak pelayanan yang kami kerjakan. Kiranya pelayanan kami itu tidak sia-sia, tapi membangunkan iman orang, memberi motivasi, semangat, spirit bagi semua jemaat yang mendengarkannya, yang kami layani. Dan jiwa-jiwa ini, jiwa yang diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang di mana mereka berada. Mari kita siapkan persembahan kita. Bapak Ibu, sekarang sudah mulai marak lagi Omikron, virus COVID. Jaga diri baik-baik. Kemana-mana pakai masker dan jaga diri baik-baik. Mari kita angkat persembahan kita. Ya Tuhan Allah kami, hari ini kami bangga dan kami bersukacita melepaskan persembahan ini untuk Tuhan. Tuhan memberkatinya dan ajar kami mampu mengontrol hati dan pikiran dan emosi kami. Supaya terjaga hati kami dengan baik. Agar hati, perasaan, pikiran kami tidak tercemar oleh emosi dan situasi. Dan Tuhan mantapkan kami beriman, berharap kepada Tuhan. Jemaat inilah umat pilihan. Nanti pulang dengan damai, sejahtera dan sukacita. Dan Tuhan akan menurunkan berkat-berkat kepada kami sekalian. Angkat kedua tangan kita saudaraku dengan beriman dan berharap dan yakin. Terima berkat sekarang ini dari Allah Bapa kita. Kasih melimpah dalam Yesus Tuhan. Oleh Roh Kudus kita tertuntun dan bimbing dengan baik. Pulang dengan damai sejahtera. Tuhan memberkati. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menolong.
Selamat pulang, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.